Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tripasra dengan NIM 0564122285. Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Secara umum, komunikasi ialah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui saluran tertentu yang bertujuan untuk mencapai kesamaan makna, pemahaman, atau tujuan tertentu, seperti mengonfirmasikan, memengaruhi, dan menghibur. Sebagai contoh, seorang dosen menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa di kelas secara langsung. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi, inovasi, atau pesan pembangunan dari penyuluh kepada petani dan keluarga, dengan tujuan terjadi perubahan pengetahuan sikap atau perilaku yang mendukung pembangunan pertanian atau masyarakat. Sebagai contoh, seorang penyuluh pertanian memberikan penjelasan tentang teknologi baru budidaya padi pada kelompok tani, lalu melakukan diskusi dan tanya jawab. 2. Apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Cyber extension adalah sistem layanan berbasis teknologi digital yang memungkinkan penyuluh, petani, dan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara tepat dan mudah. Adapun manfaat cyber extension di dalam kegiatan penyuluhan ialah mempercepat dan mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi waktu penyuluh, memperluas jangkauan penyuluhan sehingga petani, pelaku agribisnis, maupun masyarakat umum di lokasi yang berbeda dapat memperoleh informasi sekaligus. 3. Bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Agar komunikasi dalam penyuluhan efektif, penyuluh perlu melakukan beberapa strategi berikut. 1. Mengembangkan pola komunikasi dua arah dan multi arah, sehingga petani tidak hanya menerima informasi tetapi bisa berdialog, bertanya, mengonfirmasi, serta mendiskusikan pengalaman lapangan secara aktif. 2. Menggunakan media atau teknologi komunikasi yang relevan dan mudah diakses, seperti grup WhatsApp, aplikasi berbagi informasi, cyber extension, dan media sosial. 3. Membuat pesan atau materi penyuluh yang sesuai kebutuhan dan bahasa sasaran, serta disampaikan dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan aplikatif. 4. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan, membuka ruang partisipasi petani, dan membangun keterampilan komunikasi internasional agar pesan-pesan benar diterima dan diaplikasikan. 4. Mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Di wilayah Ogan Ilir, inovasi pertanian yang menjadi fokus penyuluhan pada 2025 adalah pengembangan sistem cetak sawah baru di lahan rawa, terutama dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti drone untuk menebar benih dan pengolahan lahan padi. Selain itu, terdapat inovasi penggunaan varietas padi lokal rawa. Inovasi lain juga disalurkan ialah pemanfaatan bibit IP200 dengan pola tanam 2 kali setahun untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan. Tahapan adopsi inovasi pada sasaran. Petani mulai mengetahui keberadaan inovasi seperti cetak sawah, varietas padi baru, dan penggunaan drone melalui sosialisasi dan penyuluhan. Petani menunjukkan keterampilan setelah melihat potensi hasil panen dan kemudahan teknologi baru yang diperkenalkan. Kelompok tani menimbang manfaat, resiko, dan kesesuaian inovasi dengan kondisi lokal, seperti lahan rawa dan kebiasaan tanam. Beberapa petani atau kelompok pelopor mencoba menerapkan pola tanam IP200 dengan teknologi drone. Petani yang telah berhasil pada tahap percobaan akan menerapkan inovasi secara luas dan membagikan inspirasi bagi petani lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. 1. Karakteristik inovasi.
di mana inovasi yang mudah dipahami menguntungkan secara ekonomi dan dapat dicoba secara terbatas pada awalnya, akan lebih cepat diadopsi. 2. Kebutuhan dan motivasi petani. Jika motivasi sesuai dengan kebutuhan mendesak, misalnya meningkatkan produktivitas di lahan rawa yang biasanya kurang subur, maka petani lebih cepat memahami dan mengadopsi teknologi tersebut. 3. Saluran komunikasi. Komunikasi yang efektif, baik melalui penyuluhan langsung menggunakan media digital maupun grup antar petani yang mempercepat penyebaran dan pemahaman inovasi. 4. Dukungan institusi. Adanya program dari pemerintahan seperti bantuan bibit atau alat pendampingan ekstensif dan pelatihan membuat adopsi inovasi lebih efisien dan terorganisir.